Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sofia Latifah dengan NIM 24010050390, nomor PSN 1 dari Rombol C. Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena membantu siswa berkembang secara lebih optimal dalam aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Melalui layanan bimbingan, siswa dapat menggali potensi dirinya, mencegah munculnya masalah, mendapatkan informasi penting tentang cara belajar, pergaulan, dan juga perencanaan masa depan. Sementara konseling membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi seperti tekanan emosi, konflik dengan teman, kesulitan belajar, kecemasan, maupun masalah keluarga melalui percakapan yang bersifat rahasia. Kehadiran bimbingan dan konseling ini juga meningkatkan motivasi belajar siswa, membentuk karakter positif bagi siswa, dan juga menumbuhkan kedisiplinan bagi siswa. Selain itu, guru BK dapat berperan sebagai penghubung antara pihak sekolah dan juga keluarga dalam mendukung perkembangan siswa yang secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, layanan BK sangat penting agar siswa tidak hanya berhasil secara akademik saja, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan juga dapat menghadapi masalah di masa depan. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance and counseling dalam bahasa Inggris. Maka bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan. Jadi bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang ataupun beberapa orang individu, baik anak-anak, orang dewasa, remaja, agar orang tersebut dapat dibimbing sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Sedangkan konseling dapat diartikan sebagai ataupun bersama yang dirangkai dengan kata menerima dan juga memahami. Maka konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling dengan seorang ahli ataupun konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapi. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh ahli kepada individu untuk mengembangkan potensi, kemandirian, dan juga mengatasi masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan norma yang berlaku. Persamaan BK yang pertama adalah sama-sama berusaha untuk memandirikan individu. BK membantu siswa untuk mengenali dirinya, mengembangkan potensi, dan juga menemukan serta menyelesaikan masalah secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, sama-sama diterapkan dalam program prasekolahan. Diterapkan di sekolah untuk membantu siswa untuk mengatasi masalah pribadi, belajar, dan juga lainnya, sehingga siswa dapat berkembang secara lebih optimal dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, sama-sama mengikuti norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Jadi setiap layanan BK itu selalu berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perbedaan BK yaitu bimbingan lebih banyak bersangkutan dengan usaha pemberian informasi dan juga kegiatan pengumpulan data tentang siswa serta lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antar dua orang manusia yang disebut dengan konselor dan juga klien. Tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, membantu individu untuk memahami dirinya sendiri. Yang pertama yaitu membantu individu memahami dirinya sendiri. Membantu seseorang untuk mengenali kekuatan, kelemahan, minat, dan bakat, dan juga nilai-nilai pribadinya. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Memberikan informasi dan juga perspektif yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat baik dalam pendidikan maupun karir para siswa. Yang ketiga, mengatasi masalah emosional, membantu individu dalam menghadapi stres, kecemasan, ataupun konflik interpersonal. Pertama ada fungsi pemahaman, di mana BK membantu individu dirinya, potensi, minat, dan juga bakat, serta nilai-nilai pribadi sehingga mereka dapat mengembangkan identitas serta dapat membuat keputusan hidup yang lebih baik. Kedua, ada fungsi pencegahan, yaitu membantu individu untuk menghindari masalah yang dapat menghambat perkembangan seperti konflik sosial, kesulitan belajar, ataupun perilaku penyimpang. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan, di mana BK membantu individu untuk mencari solusi atas permasalahan akademik maupun interpersonal melalui dukungan dalam sesi konseling ataupun konsultasi. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan, di mana menjaga kesejahteraan mental siswa secara berkelanjutan serta membantu mengembangkan keterampilan
akademik agar dapat tumbuh dan juga berkembang secara lebih optimal. Yang terakhir ada fungsi advokasi, di mana BK melindungi hak dan juga kepentingan siswa, membantu menyelesaikan masalah, mencegah ketidakadilan, serta memastikan perkembangan dan juga kesejahteraan siswa terjamin. Orientasi bimbingan dan konseling adalah pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Jenis-jenis orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi perseorangan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan individu tanpa mengabaikan kepentingan kelompok karena kebahagiaan setiap individu mendukung kesejahteraan bersama. Yang kedua ada orientasi pengembangan, di mana menekankan pentingnya membantu individu berkembang sesuai dengan tahap kehidupannya, juga berfokus pada masa depan. Fokus utama orientasi pengembangan adalah menghilangkan hambatan yang mengganggu laju perkembangan klien. Yang terakhir ada orientasi permasalahan, membantu individu untuk menghindari masalah serta menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Orientasi ini mencakup seluruh layanan BK yang membantu individu menghadapi masalah dan juga mengatasi hambatan hidup. Asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana data dan juga keterangan pribadi siswa harus dijaga sepenuhnya oleh guru agar kerahasiaannya tetap terjamin. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana mengharuskan adanya kemauan dan juga kesukarelaan siswa untuk mengikuti layanan BK dan juga guru pembimbing yang bertugas untuk membina dan juga mendorong sikap kesukarelaan tersebut. Yang ketiga ada asas keterbukaan, menghendaki peserta didik ataupun konseling yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan juga tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi. Yang keempat ada asas kegiatan yang menghendaki peserta didik berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan ataupun kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan BK yang diperuntukkan baginya. Yang kelima ada asas kemandirian, di mana peserta didik diharapkan menjadi siswa-siswi yang mandiri dengan mengenali dan juga menerima dirinya sendiri dan juga lingkungannya maupun dalam mengambil keputusan yang mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Kekinian yang berfokus pada permasalahan yang sedang dihadapi ataupun yang sedang dialami oleh klien pada masa sekarang. Masalah yang ditangani ini bukanlah persoalan di masa yang lalu ataupun masa yang akan datang. Adanya asas kedinamisan, di mana setiap layanan konseling harus mendorong adanya perubahan positif pada diri konseling. Bimbingan tidak hanya bersifat statis, tetapi juga membawa perubahan dan juga kemajuan sesuai dengan kebutuhan klien ataupun siswa. Asas keterpaduan, di mana konselor perlu memperhatikan keterpaduan seluruh aspek pribadi konseling, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selain itu juga harus selaras dengan tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya ada asas kenormatifan, menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan BK didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan juga norma yang berlaku. Asas keadilan, menghendaki layanan dan juga kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Asas alih tangan kasus, menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dituntas atas permasalahan peserta didik dapat mengalihtangankan persoalan tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Asas tuturi handayani, di mana menghendaki agar layanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan juga dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseling untuk maju. Prinsip-prinsip BK. Yang pertama adalah prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. BK melayani semua individu tanpa membedakan latar belakang. Konselor perlu memahami keunikan setiap individu karena setiap aspek perkembangan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perilaku, sehingga layanan BK harus membantu mereka menyesuaikan diri dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ada prinsip berkenaan dengan masalah individu. BK menangani pengaruh kondisi mental dan juga fisik terhadap penyesuaian diri di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Konselor perlu memperhatikan kesenjangan sosial, ekonomi, dan juga budaya sebagai faktor pemicu timbulnya masalah. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan program layanan. BK merupakan bagian integral dari pendidikan, sehingga programnya harus sesuai dengan program sekolah, fleksibel, sesuai kebutuhan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap jenjang pendidikan.
Yang keempat, ada prinsip berkenaan dengan tujuan dan juga pelaksanaan pelayanan. BK diarahkan untuk mengembangkan kemandirian individu agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Keputusan harus berasal dari kemampuan individu, bukan dari paksaan. Penanganan masalah dilakukan oleh tenaga ahli sesuai dengan bidangnya dengan bekerja sama dengan guru BK, guru mapel, dan juga orang tua. Pertama adalah landasan filosofis, di mana menegaskan bahwa setiap anak memiliki potensi dan juga keunikan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan juga bimbingan yang tepat. Landasan psikologis, membantu guru memahami perilaku siswa sehingga dapat menentukan perilaku yang perlu diarahkan, dikembangkan, ataupun diubah. Yang ketiga, landasan religius, menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan agar pendidikan tidak hanya mencerdaskan intelektual, tetapi membentuk pribadi beriman, berakhlak mulia, dan hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, landasan sosial dan juga budaya, landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang kelima adalah landasan pedagogis, membantu konselor dalam memahami perilaku individu karena pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk pribadi anak agar berkembang secara utuh dan sesuai potensi yang dimilikinya. Yang keenam, landasan iptek, merupakan kegiatan profesional yang berbasis pada prinsip ilmiah dengan teori dan juga praktek yang disusun secara logis melalui metode wawancara, observasi, dan juga analisis sehingga memiliki dasar keilmuan yang kuat. Yang ketujuh adalah landasan yuridis, di mana berkaitan dengan peraturan yang mengatur penyelenggaraan BK. Keberadaan BK di sekolah memiliki dasar hukum kuat seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan BK di pendidikan dasar. Kedudukan bimbingan dan konseling. Kedudukan BK sangat penting dalam pendidikan karena mendukung perkembangan siswa secara holistik, tidak hanya akademik, tetapi emosional, karir, dan juga sosial. BK menjaga kesejahteraan mental siswa, mencegah dan juga menangani masalah seperti bullying ataupun perilaku menyimpang, serta membantu siswa untuk mengenali minat, bakat, dan juga pilihan pendidikan. Melalui kerjasama antara guru, orang tua, dan komunitas, BK berperan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga mendukung perkembangan optimal semua siswa. Yang pertama ada wilayah atau bidang manajemen dan juga kepemimpinan, mencakup pengambilan kebijakan serta pengelolaan sekolah, termasuk perencanaan, pengadaan, pengembangan staf, sarana prasarana, dan juga pengawasan. Yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik, mencakup semua bentuk pengembangan kurikulum dan juga pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan juga mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga ada bidang bimbingan dan konseling, mencakup berbagai fungsi dan juga kegiatan yang mengacu pada pelayanan siswaan secara individu agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan juga tahap-tahap perkembangannya. Guru dan konselor sama-sama mendukung perkembangan siswa secara utuh, namun fokusnya berbeda dan juga saling melengkapi. Guru menangani pembelajaran dan juga pembentukan karakter, sedangkan konselor menangani aspek pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. Guru dapat merujuk siswa ke konselor untuk masalah yang lebih mendalam, dan juga konselor dapat bekerja sama dengan guru ketika masalahnya berkaitan dengan kondisi belajar. Keduanya membangun kemitraan emosional untuk mendukung kompetensi, kemandirian, dan juga kesejahteraan siswa secara optimal. Pendidik abad 21, khususnya guru BK, perlu memiliki kepribadian yang matang, stabil secara emosional, rendah hati, terbuka pada perubahan, dan juga menghargai keberagaman. Mereka harus mampu berkomunikasi empatik, melalui mendengarkan aktif, memahami perasaan dan juga latar belakang siswa, serta menunjukkan kepedulian tulus. Secara profesional, guru BK harus menguasai keterampilan konseling berbasis data, pendekatan pedagogis modern, literasi digital, berpikir kritis, kreatif dalam intervensi, dan juga kemampuan berkolaborasi. Dengan karakter dan juga kompetensi tersebut, guru BK dapat menciptakan lingkungan yang aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah serta menghadapi tantangan akademik, sosial, maupun karir. Bagi calon guru, pengetahuan BK sangat penting bagi calon guru SD karena dapat berlangsung diterapkan dalam pengelolaan kelas dan juga pembelajaran.
Fungsi BK seperti pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan juga pengembangan membantu guru dalam mengenali karakter dan juga kebutuhan siswa, mencegah masalah belajar, serta memberikan dukungan saat siswa mengalami masalah. Orientasi dan juga asas BK juga menjadi pedoman dalam interaksi seperti menjaga kerahasiaan, mendorong keterbukaan, dan juga memfasilitasi kemandirian siswa. Guru kelas berperan sebagai pendeteksi dini masalah belajar dan juga perilaku siswa, serta bekerja sama dengan guru BK ataupun orang tua jika diperlukan. Dengan menerapkan prinsip BK, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan emosional, sosial, dan juga moral siswa, serta membantu setiap anak berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.